Berita terbaru dari artis Nikita Mirzani menjadi perbincangan banyak publik. Karena Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus pemerasan dan juga TPPU dari Bos Skincare. Hal ini mendapatkan beragam komentar, salah satunya dari advokat sekaligus praktisi hukum. Dr. Togar Situmorang memberikan tanggapan dari kacamata hukum atas berita ini. Mari simak video berikut ini. Halo, saya advokat Dr. Togar Situmorang terkait kasus yang lagi viral, yaitu Nikita Mirzani diduga melakukan satu pengancaman dan pemerasan terkait dari seseorang pemilik ataupun bos skincare atau kosmetik, produk kosmetik. Nah, yang menarik adalah terkait pasal pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik yang dirangkum di dalam pasal 27 dan juga pasal 45. Nah, kalau kita acuan kepada pasal ini, yaitu pasal 27 dengan pasal 45 Undang-Undang ITE, ini merupakan delik pidana biasa. Delik pidana biasa karena itu ada kata pengancaman, di mana kalau pengancaman tersebut harus merupakan tindak pidana yang dialami oleh pelapor, ya, dan itu merupakan delik absolut. Wajib pelapor sendiri yang melaporkan. Karena peristiwa yang memang terjadi absolut itu keberadaannya, posisinya ada di pihak pelapor atau korban. Namun dengan menggunakan ancaman, nah ini yang akan kita lihat. Ancaman, apakah ancaman itu berupa membuka rahasia orang tersebut ataupun terkait ancaman dengan cara kekerasan yang lainnya. Dan kita tahu awalan permasalahan ini kan Nikita Mirzani melalui media sosial mengungkapkan satu produk kecantikan. Nah, satu produk kecantikan ini menjadikan semacam dialog, semacam informasi ke masyarakat agar masyarakat bisa aware, bisa waspada dalam hal menggunakan satu produk kecantikan. Itu tujuannya. Namun karena ini merasa orang yang dikatakan di dalam media yang melalui ini kita sampaikan, orang itu merasa kesangkut sehingga mencoba mengadakan komunikasi ataupun dialog. Nah, dialognya ini enggak apple to apple. Karena yang namanya pengancaman dan pemerasan itu harus langsung. Ya, apalagi ini pidana. Pidana biasa harus absolut, itu langsung. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau kita lihat keterangan daripada pihak Humas Polda Metro Jaya, itu dikatakan bahwa orang tersebut itu telah menyerahkan uang 2 kali ya kepada asisten atau orangnya Nikita Mirzani. Nah, berangkat dari situ, apakah dalam penyerahan uang sepengetahuan Nikita atau tidak? Nah, ini yang masih juga akan menjadi suatu celah ataupun perdebatan. Ditambah yang menarik, ada keterangan disangkutkan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Pasal 27 dan pasal 45 aja ancamannya sudah lumayan tinggi, hampir 6 tahun. Kalau terkait TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu ancamannya 20 tahun. Jadi otomatis rawan adanya satu yang namanya penahanan. Nah, kita lihat ke depan nantinya. Agar kasus ini menjadi terang, saya yakin Nikita Mirzani mempunyai kesempatan untuk menerangkan semua permasalahan ini agar benang merahnya bisa terungkap. Kita tahu bahwa yang namanya absolut pidana itu pidana biasa, mens rea
apakah ada niat mensrea dari Nikita meminta sejumlah uang kepada orang bersangkutan? Nah, ini juga akan diterangkan. Apalagi yang kita dengarkan info, Nikita tidak kenal sama orang ini. Dan Nikita tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berjumpa. Itu yang menarik nantinya. Saya hanya melihat dari suatu perspektif hukum. Kalau yang namanya pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE, pengancaman dan pemerasan ini adalah produk aduan pidana biasa yang memang beririsan secara bersamaan. Orang ngancam berarti ada maksud tujuan. Maksud tujuan setelah diserahkan barang, disitulah muncul yang namanya pemerasan. Karena yang namanya pengancaman dan pemerasan, orang yang diancam dan melakukan sesuatu, menyerahkan barang, menyerahkan uang, itu di dalam posisi tidak berdaya. Pertanyaannya, posisi yang di mana sampai orang itu tidak berdaya dan mau menuruti kata-kata tersangka ini. Tersangka ada dua, tersangka Nikita kah atau tersangka yang lain? Kalau yang melakukan hubungan apple to apple, ajudannya ataupun asistennya, tidak bisa disalahkan kepada Nikita. Kalaupun ada, mungkin terkait masalah pencemaran nama baik. Kalau memang disebutkan. Tapi kalau tidak, saya merasa ada semacam celah hukum dalam hal ini. Terkait yang penerapan pasal 27 dan pasal 45 diikutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Apakah ini murni pidana atau ada pesanan-pesanan dari orang tertentu yang ingin membungkam dari Nikita Mirzani? Saya hanya sebagai seorang praktisi hukum hanya melihat dari sisi hukumnya, di mana kita bedah pasal 27, pasal 45 terkait pengancaman dan pemerasan, itu harus ada kausalitas langsung antara korban dengan pihak pelaku. Apakah betul Nikita meminta uang secara langsung atau tidak? Kita tunggu nanti daripada peristiwa dan proses selanjutnya. Semoga dengan permasalahan ini Nikita Mirzani tetap semangat, tetap kuat, dan bisa mempertanggungjawabkan semua. Ingat, tersangka belum akhir dari segala-galanya. Karena di dalam pidana itu ada yang namanya ajas perception of innocent, yaitu ajas praduga tidak bersalah sebelum ada vonis yang menyatakan orang tersebut bersalah. Demikian yang bisa kita sampaikan kesempatan ini. Untuk Nikita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.